Satu, dua, tiga. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Maulida Ade Triananda dan kali ini ada Rafathar Malik Ahmad. Hai guys, balik lagi di podcast AA. Nggak dong, soalnya ini podcast saya Jam Tentang Sultan ya. Oke, apa kabar bro? Alhamdulillah baik bro. Ya, Rafathar nggak ada semangatnya, jadi kayaknya sendiri aja deh ya. Oke, siap. Oke, di video kali ini aku bakal bahas globalisasi di bidang keuangan. Nah, tapi kenapa ya tadi tuh ada Rafathar di awal ya? Jadi Rafathar ini kan terkenal dengan sebutan anak sultan yang punya ibu yang bernama Nagita Slavina, dan Nagita Slavina mempunyai ibu kandung yang bernama Rita Amelia. Diketahui bahwa Rita Amelia ini mempunyai kartu Black Card American Express, bahkan Nagita Slavina sendiri pun punya. Lalu apa sih itu Black Card American Express? Black Card mengacu pada kartu pembayaran yang diterbitkan oleh perusahaan American Express atau Amex. Mayoritas pengguna Black Card adalah pengusaha atau selebritas ternama. Faktanya tidak semua orang bisa memiliki Black Card. Seseorang hanya bisa memiliki kartu pembayaran tersebut lewat undangan eksklusif dari pihak American Express. Lalu kriteria apa sih yang bisa kita jadi undangan eksklusif ini? Yang pertama, tercatat sebagai pengguna kartu American Express lainnya. Yang kedua, aktif menggunakan kartu Amex minimal selama 1 tahun. Lalu yang ketiga, pengeluaran tahunan pengguna kartu Amex ini minimal sebesar $250.000 Amerika Serikat. Ada yang juga yang menyebutnya $450.000 Amerika Serikat. Bisa dirupiahkan itu sekitar 4 miliar rupiah atau sampai 6 miliar rupiah lah. Lalu apa kaitannya dengan globalisasi? Menurut Bank Dunia, globalisasi berarti kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memprakarsai transaksi ekonomi dengan orang-orang dari negara lain. Karakteristik globalisasinya termasuk ke pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, yaitu perusahaan American Express yang bergerak di bidang jasa keuangan. Faktor pendorong globalisasinya yaitu semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia di bidang keuangan. Teori yang tepat untuk contoh globalisasi ini adalah teori neoliberalisme menurut Friedman, yaitu globalisasi tidak dapat dihindari dan akan menguntungkan, dan termasuk salah satu syarat Golden Straitjacket, yaitu membuka perbankan dan kepemilikan pribadi. Gejala globalisasi di Indonesia ini termasuk ke dalam bidang ekonomi, yaitu globalisasi pembiayaan yang dilakukan perusahaan multinasional lebih mudah. Ada dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas, yaitu kesenjangan sosial. Berarti tidak seimbang sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan karena adanya perbedaan kesempatan. Ada globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat, yaitu kesenjangan ekonomi. Karena Black Card yang punya limit besar, maka pengusaha yang mempunyai kartu ini pasti akan terus berusaha untuk tetap menaikkan pendapatan serta harus memiliki peluang yang luas dalam mengembangkan usahanya, sedangkan kaum buruh sulit mengembangkan usahanya. Reaksi komunitas lokal terhadap globalisasi, yaitu menganggap bahwa komunitas lokal di negara berkembang adalah konsumen yang bodoh. Pada kenyataannya, keterlibatan mereka dalam budaya global menyebabkan mereka memiliki pilihan yang beragam ya. Dan menghadapi tantangan globalisasi ini yaitu dengan adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi. Dan yang terakhir, strategi pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan ini itu dengan membangun jaringan ekonomi yang strategis yang berfungsi sebagai mengembangkan kerjasama dan mengatasi keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi. Oke, gitu aja penjelasan yang sudah aku sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Semuanya terima kasih.